Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan mengenai juknis ya. Juknis BOS yang dari kemarin-kemarin ditanyakan teman-teman semuanya. Untuk mengetahui resmi atau tidaknya juknis BOS ya, teman-teman boleh kunjungi ini, ketik saja JDIH Kemdikbud di Google ya, klik ini, nanti klik di sini, di yang pertama. Nah, di sini itu peraturan-peraturan dan undang-undang mengenai pendidikan dan sebagainya ada di sini. Ini yang resmi ya. Jadi kalau semuanya dari sini sudah ada, berarti surat itu resmi seperti itu. Nah, di sini yang terbaru adalah ini Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2020, Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah ya. Ini kita klik. Selanjutnya di sini jelas ya, petunjuk teknis berlaku peraturan menteri dan sebagainya. Ini klik detail di sini teman-teman kalau mau download detail. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, ini ya, kita klik salinan ya. Kemudian maka akan terbuka file PDF-nya. Nah, ini adalah juknisnya ya. Ini kalau mau di-download tinggal klik saja di sini. Ini menu download ya. Klik. Nah, nanti tinggal tersimpan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa yang ada di juknis BOS tahun 2020 ya. Saya sudah membaca ya secara sebagian besar lah ya terbaca. Beberapa poin yang sahabat saya pelajari atau dapatkan informasinya adalah pertama, BOS itu untuk siapa saja? Ya, BOS ini dikatakan bahwa untuk sekolah dasar, untuk sekolah SLB, pokoknya SDLB, SMPLB, SMALB, dan sebagainya ya. Terus SMA, SMK, seperti itu. Kemudian itu sekolah ya, sekolah tujuannya ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya masih kurang paham mengenai MI itu apakah disetarakan dengan SD atau tidak. Saya kurang tahu ya teman-teman, karena ada juga yang nanya itu sama apa tidak untuk MI dan MTS. Sedangkan di sini kalau saya baca itu tidak ada kata-kata MI ya, atau mungkin di SD yang sederajat seperti itu ya. Itu belum tahu, mungkin ada dari teman-teman yang tahu silakan tinggalkan komentar ya, biar yang lihat video ini bisa membaca seperti itu. Kemudian syaratnya sekolah menerima BOS itu ya jelas, pertama harus ada dapodiknya, kemudian ada NPSN-nya, ada izin operasionalnya, dan ada siswa minimal 60 peserta didik. Ya teman-teman. Jadi kalau di bawah 60 peserta didik bagaimana? Ada sekolah yang berhak menerima meskipun dia itu jumlah peserta didiknya di bawah 60, yaitu sekolah SLB, SDLB, ya, kemudian sekolah-sekolah di tempat terpencil, tempat-tempat terpinggir, kemudian sekolah di tempat yang memang penduduknya itu sangat minim, itu tetap bisa menerima BOS ya. Kemudian hitungannya bagaimana? Hitungannya dianggap memiliki peserta didik 60, seperti itu teman-teman. Jadi meskipun jumlah peserta didiknya cuma 15 atau sekian, akan tetap dihitung 60. Itu untuk SDLB, SLB, SMPLB, sekolah-sekolah terpinggir seperti itu ya. Nah, di sini ada ya, ini ya, memiliki 60 seperti itu. Kemudian jelas harus sekolahnya memiliki izin operasional. Selanjutnya tujuan pemberian dana BOS ya. Itu ya jelas untuk biaya operasional sekolah. Kemudian untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah tersebut seperti itu. Nah, kita masuk ke besarannya. Setahu saya atau seingat saya di sini ada penaikan ya teman-teman di SD dan SMP kalau nggak salah. SD itu menjadi 900.000 per peserta didik dalam 1 tahun.
untuk SMP itu 1.100.000, untuk SMA 1.500.000, untuk SMK 1.600.000, dan untuk SDLP, SMPLP, SMALP, dan SLP itu pendapatannya 2 juta per peserta didik ya. Kemudian peserta didik yang mana? Peserta didiknya itu wajib yang memiliki NISN. Jadi ketika teman-teman kok dana bosnya turun dan tidak sesuai dengan jumlah peserta didik, mungkin salah satu penyebabnya adalah adanya peserta didik yang tidak memiliki NISN ya. Ada di pasal 6 ayat 3. Jumlah peserta didik dimaksud pada ayat 1, jumlah peserta didik yang memiliki NISN. Ini yang mungkin sebagian tidak atau belum diperhatikan seperti itu. Lalu di pasal 7, ya ini yang saya sampaikan tadi bahwa akan tetap dihitung sebesar 60 peserta didik ya. Ini untuk yang sekolah-sekolah pinggiran atau SDLP dan sebagainya, seperti itu. Kemudian kita ke penggunaannya. Penggunaan dana BOS secara singkat itu untuk PPDB, untuk pengembangan perpus, pembelajaran, dan ekstra. Untuk asesmen ini yang baru ya teman-teman. Untuk asesmen, kemudian administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tendik ya. Langganan daya dan jasa misalnya listrik, paket internet, dan sebagainya itu bisa menggunakan BOS. Kemudian pemeliharaan sarana dan prasarana, ini pemeliharaan sarpras itu untuk kerusakan ringan ya. Dan biayanya maksimal 30% dari jumlah kerusakan, kalau nggak salah seperti itu. Ya. Jadi kalau untuk rusak berat dan rusak selain ringan, sedang dan berat tidak boleh menggunakan dana BOS. Kalau nggak salah seperti itu teman-teman nanti ya. Kemudian penyediaan alat multimedia pembelajaran, yaitu bisa dipakai seperti pembelian printer, komputer, LCD, monitor, ya itu bisa. Kemudian penyelenggaraan PKK ini untuk SMK ya. Biasanya yang ada PKK, prakerin ini juga bisa menggunakan dana BOS ya. Kemudian UKK ini untuk SMK juga ada. Terus pembayaran honor ini ya. Ini yang sedang hangat yaitu mengenai pembayaran honor. Dikatakan di sini poin ayat 3 ya. Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf I hanya dapat digunakan paling banyak 50% dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS. Kita akan belajar hitungan di sini. 50% dari keseluruhan, berarti 50% dari dana BOS dalam 1 tahun. Tapi itu sama saja dengan 50% dari dana BOS turun setiap 4 bulan sekali. Oh iya, ini informasi terbaru bahwa BOS itu turunnya 3 kali, jadi setiap 4 bulan ya. Kita hitung-hitung saja. Misalnya BOS dalam 1 tahun kita anggap BOS 1 tahun ya, itu nominalnya adalah 100 juta. Otomatis 50%-nya dalam 1 tahun itu berarti ada 50 juta ya. Ini secara keseluruhan. Nah, kalau kita bagi 3, ini misalnya turun pertama 30, ini persentasenya saya belum tahu teman-teman per turunnya ya. Teman-teman tinggal komen saja berapa persentasenya, mungkin ada yang tahu. Ini saya anggap 40 ya. 40%, kemudian di sini 30% lagi ya. Berarti di sini turunnya itu 30 juta, 40 juta, dan 30 juta juga ya. Nah, berarti kalau 50% bulanannya ini ya, ini setiap 4 bulan sekali 50%-nya adalah 15 juta ya. Kemudian ini 20 juta. Ini juga 15 juta ya. Nah, kalau di total ini, yang 3 ini, ya, ini totalnya sama dengan 50 juta. Ya enggak? Ya. Yes. Ini sama saja 50 juta. Ini saya nggak pakai rumus karena ini
sengaja saya memakai angka 100 juta biar ngitungnya cepet ya teman-teman. Nah, jadi kalau ada yang nanya, itu 50% dari 4 bulan sekali atau 50% dari total 1 tahun? Yo podo wae Kang Mas ya. Secara matematis ini sama saja. Kalau 50% dari setiap 4 bulan sekali, itu ditotal menjadi 50 juta dari 100 juta. Nah, kalau dalam 1 tahun, ini 1 tahun ya, 1 tahun dalam 50% ya 50 juta. Itu sama saja. Seperti itu ya teman-teman. Lalu bagaimana syaratnya untuk mendapatkan ini honor dari yang bisa menerima honor? Informasi terakhir adalah dia guru yang memiliki NUPTK, kemudian guru yang jelas tercatat di Dapodik ya, dan dia guru honorer. Seperti itu katanya ya. Untuk yang lebih tahu pasti silakan lagi tinggalkan di komentar bagaimana yang sebenarnya mengenai ini penghonoran dari dana pos ya. Terus sekali lagi juga saya ingatkan ya buat teman-teman semuanya ini sekali lagi jelas ini tergantung sekolahnya. Apakah akan 50% digunakan untuk belanja tenaga pendidik semuanya atau lebih mementingkan keperluan-keperluan lain ya. Jadi tidak pasti dalam 1 tahun akan digunakan 50% untuk honor guru honorer teman-teman. Jadi kembali lagi ke sekolahnya masing-masing. Sebenarnya misal ya, misal nih di sekolah kalian ada 5 guru honorer, tapi yang memiliki NUPTK hanya 2 guru honorer. Nah, dalam laporan bosnya, ya honor yang diberikan hanya kepada 2 orang guru tersebut, tapi karena kebijakan sekolah bisa saja honor dari kedua guru honorer tersebut yang memiliki NUPTK itu ditotalkan dan kemudian dibagi 5 biar sesama guru honorer yang belum memiliki NUPTK itu bisa mendapat ya. Itu sisi yang lebih manusiawi menurut kami. Tapi ya mungkin teman-teman lebih bagaimana pandangan teman-teman mengenai ini ya. Mengenai dana bos yang honornya bisa dipakai 50% untuk belanja pegawai. Karena dulu itu cuma 15% atau 30%. Dan ini sekali lagi, apakah untuk sekolah swasta atau sekolah negeri ya? Kami belum bisa tahu. Nah, itu teman-teman. Itu mengenai honor 50% atau mungkin ada dari teman-teman yang mau komen pendapatnya gimana, silakan saja kita adu argumen ya, kita saling berpendapat di komentar biar teman-teman yang lain juga tahu setuju dengan penggunaan anggaran kenaikan untuk honor guru atau justru ada peluang untuk hal-hal yang kurang baik. Ya, mungkin teman-teman tahu lah ya sebagian besar. Seperti itu. Kita lanjut ke hal-hal yang dilarang ya. Dilarang dari penggunaan dana pos. Yaitu jelas untuk pembelian perangkat lunak atau software ya, itu tidak boleh. Kemudian untuk sewa aplikasi PPDB juga tidak boleh. Kemudian untuk kegiatan yang bukan prioritas sekolah juga tidak boleh, kegiatan yang adanya iuran juga tidak boleh, untuk pembelian seragam guru juga tidak dianjurkan. Kemudian pemeliharaan sarpras sedang dan berat juga tidak boleh. Kalau nggak salah, nah ini ya di poin H itu tidak boleh, dilarang. Kemudian untuk membangun gedung baru juga itu tidak boleh, membeli saham apalagi. Terus untuk ditabung dan agar muncul bunga juga tidak boleh ya. Kemudian membiayai kegiatan yang sudah sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah pusat itu juga tidak boleh. Itu lengkap sekali ya teman-teman. Untuk poin 2 dan yang lainnya itu untuk pos provinsi kita tidak mengurusi ya. Kemudian beberapa hal yang saya pelajari lagi, kita lihat ya penting ya. Ini
Selanjutnya, oke, kepala sekolah bertanggung jawab mutlak. Jadi kalau ada penyelewengan atau apapun yang tidak sesuai dengan juknis, maka itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya kepala sekolah. Seperti itu. Jadi bendahara bos ada perlindungan dari kepala sekolah ya. Kemudian kita lanjut ke ini ya, tugasnya tim pos sekolah. Sebenarnya yang pertama adalah harus lapor online di web poskemdikbud.go.id. Ini ya websitenya. Kita harus membuat laporan online-nya. Kalau tidak, misalnya laporannya 4 bulan pertama ini tidak dibuat laporan, maka di periode berikutnya dana bosnya tidak dapat dilakukan. Ini ya. Seperti itu. Kemudian, jadi setiap 4 bulan sekali harus membuat laporan di web poskemdikbud.go.id. Seperti itu. Kemudian ada hal yang penting lagi dari pasal 20 ayat 2. Itu kemarin saya pelajari. Nah, ini ya. Kalau kalau nggak salah di dana bos sebelumnya itu ketika ada kelebihan ya, kelebihan pemakaian dana bos, maksudnya ada sisa, itu kita harus mengembalikan. Nah, di sini ya, dalam hal terdapat sisa dana bos reguler tahun anggaran 2019 pada sekolah, maka sisa dana bos reguler tetap digunakan oleh sekolah sesuai dengan petunjuk teknis bos reguler tahun anggaran berjalan. Jadi, kalau ada sisa yang kemarin, kita bisa pakai lagi untuk penggunaan juknis yang sekarang. Seperti itu ya, teman-teman. Itu kemudian tugasnya tim pos sekolah ya. Itu yang kita perlu ketahui juga. Kita skip dulu ini bagian ini. Nah, ini ya, ini tugas dan tanggung jawab tim pos ini untuk provinsi. Kemudian ini untuk kabupaten dan kemudian ini yang untuk sekolah ya. Mana. Nah, ini ya, kita panitia atau tim bos sekolah itu terdiri dari kepala sekolah, kemudian bendahara, kemudian 1 orang guru, kemudian komite, kemudian 1 dari wali murid itu wajib ada di tim bos sekolah ya, seperti itu. Kemudian tugas mereka adalah pertama jelas memvalidasi di Dapodik ya, itu harus sesuai laporannya dengan kondisi real di sekolah. Ya, sebenarnya itu kembali ke tugas operator karena kebanyakan bendahara bos ya si operator tersebut seperti itu ya. Kemudian selanjutnya bertanggung jawab mutlak terhadap hasil isian data sekolah yang masuk dalam Dapodik. Oke, menyusun RKAS. Ya, menyusun RKAS itu wajib ya buat teman-teman yang sudah menyusun RKAS dengan dasar perhitungan bos tahun lalu ya mohon maaf kita harus merubah lagi teman-teman ya harus buat lagi ya buat yang baru berdasarkan juknis ini ya selamat bekerja lah ya. Kemudian membuat laporan itu jelas konfirmasi penerimaan di pos Kemdikbud ya bahwa kita harus masuk ke website Kemdikbud, pos Kemdikbud kemudian melakukan konfirmasi jika telah menerima dana pos ya. Dan dana pos langsung ditransfer ke rekening bank yang telah didaftarkan kemarin. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita sepertinya itu poin-poin penting yang sedikit berubah ya dari juknis pos sebelumnya. Nah, ini ada di paling bawah itu ada rinciannya teman-teman. Rincian misalnya PPDB. PPDB itu apa saja yang boleh dipakai untuk pembiayaan ya. Nah, ini ya. PPDB itu penggandaan formulir boleh. Pengenalan lingkungan sekolah berarti itu kayak MOS ya atau apa ya sekarang namanya. Saya ingatnya MOS lah ya. Itu boleh, penentuan peminatan juga boleh, pendataan ulang, kegiatan lainnya dalam rangka penerimaan peserta didik baru yang relevan itu juga boleh. Penyediaan buku teks ya, ini semuanya sudah lengkap detail, jadi pembuatan RKAS-nya bisa diambil dari sini. Sangat detail sekali.
tinggal nanti asli atau tidaknya sesuai dengan RKAS-nya saja. Itu sih sepertinya. Kita scroll ke bawah lagi. Nah, di bawah ada formatnya ya, rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS reguler. Ini dibuat per tahap. Saya tahap 3. Kita cari yang kata-kata tahap 3. Tahap. Nah, ini ya. Penyaluran dana BOS reguler tahap 3 tahun berjalan. Ini kenapa saya mengatakan 4 bulan sekali, di sini hanya ada tahap 3, tahap 1, dan tahap 2. Ya. 1, 2, 3 intinya. Kalau 3 tahap berarti 4 bulan sekali. Ya teman-teman. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai penggunaan atau juknis BOS. Silakan download saja lebih lengkapnya di ini ya. Jangan download sendiri, itu lebih mantap teman-teman. Seperti yang saya tunjukkan di awal cara downloadnya. Dan bisa dipelajari. Kalau tugas operatornya bukan sekaligus bendahara ya kirimkan saja link ini sama bendaharanya untuk dipelajari dan dipahami. Seperti itu teman-teman. Saya mohon buat yang sudah nonton video ini tolong komentarnya bagaimana pandangan Anda atau pendapat Anda mengenai anggaran 50% dari dana BOS untuk honor guru honorer tapi yang sudah punya NUPTK. Seperti itu. Itu informasi terbarunya. Begitu saja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Ngapakpedia. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja buat teman-teman semuanya.